Zubair bin Awam, Qasim bin Abu Bakar Siddiq, Sa'id Musa al-Makhzumi, Ahmad bin Abdullah Bakar Makhzumi, Sulaiman bin Yasar, Kharijah bin Zaid bin Thabit al-Ansari, wal arba'atil a'immatil mujtahidin muqallidin min al-ulama wal awliya wal salihin wa jami'a shaykhina wa muallimina khususan Syekh Masyukur Syekh Mu'az bin Zain bin Abdullah, Syekh Syarani Abdul Bani, Syekh Ali bin Abdullah Banjari, Syekh Zain bin Bari Az-Zumbawi, thumma Syekh bin Umar Bandani, Syekh Syahabuddin bin Arsyad Al-Banjari, Syekh Arsyad bin Abdullah Banjari, usul mafurahi man Allah kam yaqdi hajatina bi karamati majma'i wa yarzuquna sihhafi wa salama fi din wa dunya wal akhirah wa inna Allah kam yatashim bi rahman maghfirah wa ya'idu an barakat khususiyati wa nafatin fi din wa dunya wal akhirah wa ala man wa bi salafus salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim ala kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Qala al musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain. Amin. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini masih kita diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, masih halaman 7 baris ke-6 dari atas ke bawah. Dan barang yang atas rupa mengangkat hadas. Ini kita membahas tentang air mutlak. Air mutlak itu air yang tidak ada nama lain selain air mutlak, atau tidak ada kaitannya air itu dengan nama lain. Contoh, air stroke. Stroke-nya itu yang merusak atau hancur nama air mutlak. Air tehnya itu yang menyebabkan tidak bisa dinamai lagi air mutlak. Air kelapa, nah kelapanya itu tidak bisa lagi dinamakan air itu air mutlak karena dia terkait dengan nama lain. Kalau air putih itu air mutlak. Kalau air kopi lain air mutlak. Kopinya itu yang merubah kemutlakan yang tidak terikat air itu, lalu airnya terikat nama dengan nama yang lain, maka air itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dan barang yang atas rupa mengangkat hadas. Hadas yang diangkat apakah hadas kecil atau hadas besar, harus terikat dengan air mutlak. Dan menghilangkan najis. Menghilangkan najis. Najis apapun, apakah najis mutawasitah, ataukah najis mukhafafah, ataukah najis mughallazah, itu pun terikat dengan air mutlak. Apabila airnya sudah bermasalah, maka najis itu tidak bisa dikatakan hilang. Apabila air itu sudah bermasalah, maka hadas apapun tidak bisa diangkat atau dihilangkan. Kenapa? Karena airnya sudah bermasalah. Contoh seperti air daur ulang. Nah itu contoh. Nah kemudian melainkan dengan air yang mutlak. Semuanya masalah mengangkat hadas atau menghilangkan najis atau rupa mengangkat hadas. Ini hadas kecil atau hadas besar. Kalau hadas besar harus mandi wajib. Airnya juga air mutlak, bukan air musta'mal, bukan air makruh, bukan air mutanajis. Dan menghilangkan najis, apakah najis mutawassithah atau najis mukhafafah atau najis mughallazah, itu pun terikat dengan menilai air itu mutlak enggak. Berarti kita jangan arah kepada jenis najisnya dulu, jenis airnya itu dulu.
Banyak orang ini najis guru. Najis apa? Najis mughalladhah. Itu air mutlak, tapi caranya 7 kali basuhan. Salah satunya air bercampur tanah. Karena najis mughalladhah itu dari anjing dan babi. Tapi guru, anjing dan babi itu ciptaan Allah Taala juga. Ulun tidak mempermasalahkan itunya. Ulun mempermasalahkan najisnya. Pian jangan melebar pembahasan, nanti bingung pembicaraan. Ya kan banyak orang seperti itu. Tapi guru, anjing itu guru ciptaan Allah Ta'ala juga. Kita bukan membahas masalah ciptaan Allah, kita membahas tentang najisnya. Supaya ulun mengerucutkan dulu pembicaraan. Nanti pembicaraan itu melebar, makin bingung, dan tidak timbul nanti ketemu kesimpulannya, bahaya. Nah, itu banyak pembahasan itu Pak Ibu, melebarkan permasalahan, orang mengecilkan permasalahan dulu. Nah, kemudian yakni air yang semata-mata yaitu barang yang dinamai air dengan tiada kait yang lazim, tidak ada kaitannya yang lazim, tidak ada ikatan nama air itu lagi. Kalau air kopi nggak bisa lagi dihilangkan kopinya lalu menjadi air mutlak, nggak bisa. Kenapa? Karena sudah senyawa. Kalau ini hendak dicampur saprok, jangan. Dia hendak minum atau hendak bebas kami, guru. Jangan dicampur air saprok. Kalau ini kopi nggak bisa lagi digunakan untuk buang air kecil, buang air besar ini air. Kenapa? Karena sudah ada kaitannya dengan kopi, dan kaitannya itu adalah jadi kita itu sudah lazim, arti lazim sulit dipisah antara air kopi dengan air putih tadi, karena sudah senyawa. Nah, itu yang disebut dalam kitab ini dengan tiada kait yang lazim. Kalau tiada kait yang lazim, tiada kait itu ikatan yang lazim yang sulit dihilangkan. Ini tiada ada kaitan dengan kopi, berarti ini air putih. Air putih ini digunakan bisa untuk buang air kecil atau buang air besar, tapi tidak setiap air putih bisa digunakan untuk buang air kecil, buang air besar, karena air kelapa air putih juga. Nah, air kelapanya itu yang menghilangkan nama mutlak air itu. Nah, nyaman kalau memahami. Air spray, nah spraynya itu berkait namanya, kait dengan spray. Nah, lalu dihilangkan nama spraynya, tetap rasanya nggak bisa hilang. Kita campur pangguru air spray dengan air putih, campurannya kayak apa? Air itu 2 kolam enggak? Adat guru. Nah, itu mencampur itu jadi kita tuh meresep sendiri. Kalau ini air mutlak, separuh air mutlak bisa diminum, lalu bekas kita minum tadi separuhnya kita timbul anak kami, lalu kita bersihkan. Boleh separuh ini masih cukup. Ulun guru rasa ulun dari cukup tuh pian. Lalu separuhnya ditambah air spray, berubah menjadi air campuran air spray. Berarti air mutlaknya gimana guru? Hancur. Gimana guru hancurnya? Padahal tidak berubah, karena ini tidak 2 kola. Dicampur mempengaruhi nama air mutlak ini. Jakanya 2 kola campur air spray enggak mempengaruhi perubahan air mutlak itu, karena sudah 2 kola 216 liter. Nah, itu tuh Pak Ibu, kita nih harus hati-hati masalah ini. Maka ini hubungannya kepada wudu, hubungannya dengan buang air kecil, dengan buang air besar, dengan najis, dengan mandi wajib. Nah, ada orang tanya, guru tandun itu guru, tandun tuh sedikit guru di atas tuh guru, kayak apa guru kita gunakan untuk mandi wajib? Kan air tuh keluar dari pipa. Walaupun tandunnya sedikit airnya nggak jadi masalah, tapi guru kurang 2 kulanya di atas, lain kurang 2 kula indikasi percikan. Nah, itu nggak bisa. Fiber itu bisa ada indikasi percikan, kada sampai 2 kula. Brom nggak sampai 2 kula. Lalu kita gayung percikan ke dalam brom tadi, maka berubah air itu jadi air mustakmal.
Tapi kalau tandun di atas adalah indikasi percikan. Kadada sedikit di pengguru banyunya gak jadi masalah karena itu aman dari percikan. Atau sedikit airnya Bapak Ibu orang baru betutup. Nah di sini ada keran. Ada kalau ini nih apa tuh galon berkeran kah? Galon berkeran. Kebetulan video Aim mati. Waktu itu listrik mati, banyu sumur kada kau ditarik, apa ada langsung nang di galon, bawa wudu, galon tuh air mutlak kada, air mutlak, nah itu digunakan untuk berwudu. Ada galon, ada keran, nah betul lagi, alhamdulillah, ya silahkan berwudu, ada apa-apa. Bebas ubah kami Bang Guru, silahkan. BAB Bang Guru, galonnya bawa ke WC, bawa aja itu. Masih bisa, Bapak Ibu. Pernah leading mati, listrik mati, tapi imbai sama. Ngapa ada lagi air dari galon aja lagi? No, pakai cerat. Bawa air ke WC. Buang air besar Guru, cari ceratnya nang taganal sedikit. Insya Allah cukup aja itu. Nah kemudian pada orang yang tahu nang paham juga, nggak ada paham ya Allah, musibah bagi agama. Ini nang kakak ini nah Bapak Ibu gak ada paham misalnya, nah musibah bagi agama. Tapi Guru ada Guru melihat orang tuh beculuk Guru berwudu, tapi Guru kurang 2 kulah. Kalau 2 kulah ulun sudah paham Guru, seperti kolam nang di pesantren Pemangki, kolam nang di daerah Kandangan ada masjid tapi masih kolam, ada di daerah Sungai Hulu sungai ada masih tuh kolam tuh 2 kulah lebih. Tapi Guru ada orang berculuk Guru di ember, berwudu Guru dari ember itu berculuk. Niatnya waktu menculuk tadi niat iktiraf kada arti iktiraf dijadikan tangannya menggayung nang kayak gayung. Niat kada waktu itu sengaja aku mengambil air dengan tanganku dan aku jadikan gayung karena Allah Ta'ala. No, boleh apa asal niatnya seperti itu. Kalau kada ada niat tak mah. Tapi mau di tengah orang banyak melakukan kayak ini, biar siap digusip orang. Belajar kenapa maka bodoh nang itu niat iktiraf jar Guru Udin. Nah pulang dijual boleh, tapi niat iktiraf dijadikan tangannya menggayung. Nah lalu seakan-akan nah itu gayung. Tapi Guru kayak apa Guru? Tangan tadi diniatkan jadi gayung. Ambil banyu. Karena kada ada lagi orang yang menolongi kita. Terpaksa. Nah kalau pendapat ulun lah cara seperti itu rawan mustakmal. Kalau kada paham beli aja napa tuh wadah napa tuh spray. Nah buat banyu yang digayung tadi buat dalam spray samprot dia lagi muha. Nah nyaman deh, nah itu nyaman sudah tuh sudah nyaman tuh baru tangan tangannya satu nah nyaman tuh. Kita nih mahir banyak banyu karena hidup kita di Banjarbaru ada di padang pasir. Lalu itu rasa kurang banyu. Kepala telinga dosa telinga. Masukkan banyu. Nah, jangan langsung ke kaki aja. Nah, masih bisa, Pak. Itu cara.
bagi orang yang tahu juga akan halnya itu air mutlak keadaan, apakah air ini air mutlak, apakah air ini air mustakmal, apakah air ini air mutanajis. Nah itu orang nang paham juga. Contohnya pian masuk WC itu baknya rendah, sakilan tinggi, 2 atau 3 kilan lebar, panjangnya sakilan tingginya. Nah ini bisa terjadi percikan. Air ini ada indikasi mutanajis, kena najis. Apalagi orang nang masuk ke WC itu kada paham di hukum, berdiri lagi nya. WC-nya WC umum lagi, mbah berdiri, anunya ke dinding WC, nang kayak mobil pemadam. Nah itu kita ngalinya ke WC umum ini, kecuali langsung air yang dari keran tadi. Nah air yang dari keran tadi kita tahu ini masjid, ini daerah mayoritas muslim, alhamdulillah. Nang berbahaya mendirikan masjid di tengah-tengah orang yang minoritas muslimnya. Lalu orang-orang yang membangun masjidnya itu orang-orang nang di luar Islam, dia pasti dengan air daur ulang. Ini berbahaya. Jakarta, Istiqlal itu air daur ulang, daur ulang dari bekas orang berwudu. Nah tuh ulun ditanya orang kantor, nang orang kantor tuh orang Jakarta. Ulun tahu guru Istiqlal dari seluruh orang yang berwudu, air yang dari berwudu guru masuk guru ke tanah, lalu didaur ulang air bekas berwudu, lalu masuk ke dalam tanah, didaur ulang, kemudian apa namanya disalurkan lagi ke tempat keran-keran berwudu. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Hukumnya apa? Hukumnya suci. Kenapa maka suci? Karena air itu bukan air daur ulang dari najis. Yang daur ulang dari najis itu seluruh air yang di hotel. Itu hotel. Seluruh air yang ada di hotel. Yang orang buang air besar, buang air kecil. Mandi wajib. Masuk ke penampungan air, kotoran masuk ke situ, buang air kecil masuk ke situ. Nah, kemudian diproses, air itu diambil, lalu diobati, kemudian diendapkan, kemudian disalurkan. Sumbernya sudah dari najis. Tadi air orang berwudu tadi sumbernya dari air mustakmal. Digabung seluruh air mustakmal menjadi satu. Air itu menjadi air suci. Nah, nyaman lo kayak ini nah Bapak Ibu. Ini ember. Nah, bak. Nah, kalau ini mustakmal, ini mustakmal, kita jadikan satu menjadi air suci. Mustakmal dicampur mustakmal jadi suci. Kalau kayak ini Bang, ini najis, dicampur jadi satu sampai 20 jadi najis, enggak suci lagi. Kayak apa guru contohnya? Kolam nang banyak tuang mau dipisah jadi mustakmal. Kalau bubuhan pian-pian nih baudu beimbai dalam satu kolam itu. Nah, dalam satu kolam tuh beimbai baudu, kira-kira kalau dipisah mustakmal enggak? Mustakmal. Tapi satu kolam berapa kubik, lebih dari 216 liter beimbai dan situ bersama-sama pun baudu. Jadi kita orang Banjar atau sungai mengarumpungi kolam itu. Nang seikung membas semua, yang seikung membas betis, bak ujak aja pulang. Nang seikung bak umur, kayak batu. Air itu berubah mustakmal.
Enggak, tetap suci. Gue ulun asa jijik lontian bukan jadi hukum. Nah itu tuh maksudnya air. Kumpulan air mustakmal jadi suci. Kumpulan air najis jadi najis. Nah itu perbedaannya. Boleh kita pas istiqlal wujud itu. Jar bubuhan kantor waktu ulun pengajian di kantor gubernur. Sidin orang Jakarta bicara masalah itu. Nah kemudian lagi seperti air mutlak. Apa saja air mutlak itu? Air hujan dari langit nih. Wa anzalna minas samaa'i ma'an mubaraka. Dalam Al-Qur'an kami turunkan air dari langit itu berkah. Nah Bapak Ibu, pian minumi anak pian dengan air dari langit nang langsung hujan nang dari langit jangan kena benturan itu baik luar biasa keberkahannya air itu nang langsung dari langit diwadahi jangan diendak di pancuran rumah tai tikus tai burung yang anu tuh yang langsung dari langit itu Pak diberi Allah keistimewaan bagi orang yang meminumnya. Apakah pemikirannya cemerlang atau EQ-nya bagus, pemikirannya bagus? Karena air yang langsung dari langit itu adalah berkah. Nang hujan lebat lah, jangan nang awal hujan berdebu. Diandak di atas, minumi anak pian. Bujuran ulun sering diminumi air dari situ nyekuitan nih ketujuh mengaji kayak pian menuntut ilmu juga nak minum air hujan tulang bagus nak langsung dari langit. Abah tadi mendengarkan guru bacaan guru oh iya minum oh hebat ambil ayat tadi yang kedua air yang dari pancuran Ka'bah, pancuran emas. Pas kebetulan hujan, banganga aja pian itu. Berarti harus kayak jadi Ismail tuh ke dalam tuh. Al-Fakir pernah sekali pas hujan lebat langsung waktu itu dalam keadaan tawaf langsung masuk kawah ke Musta'apa kayak jadi Ismail langsung jar keluarga. Apa banganga ikam nih tahi burung banyak di atas Ka'bah ada tahi burung mawas-wasi orang jeneng ini jar ulun panjur Ka'bah askarnin aja bingung melihat tetap rayunya ambil berkat din kalau bahas tahi burung betul bejauh sakanya namanya beti mandakan bahas tahi burung pak ianya juga aja bang ini curang benar kawan apa itu penting juga itu kenapa? Karena mengambil Quran awwalu baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Awal-awal bangunan yang dibuat di permukaan bumi ini awwalu baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata itu adalah ya Bakkah. Di Mekah itu apa? Ya Ka'bah. Maka luai hujan dua berkah enggak hujan dari langit dapat kena Ka'bah langsung keluar dari pancurannya itu Ibu ayo saka kali-kali ulun gure kaina gure anak Makkah nang kira-kira musim hujan pas kada musim hujan itu Pak untungan lagi itu orang tawaf hujan pas langsung masuk jadi Ismail tuh alhamdulillah pernah air hujan dan air embun. Nah ini air embun ini pun kesehatan juga Mbak Ibu
embun. Makanya orang-orang nang qari entahlah ikam nih, ayo qari ma'ayat itu kadang-kadang air tuh diembunkan dulu baru diminum. Ulun pernah, ini sedikit cerita, mudahan kita sehat semua. Ulun diponis dokter tipes sekitar 20 hari tipes, nggak mampu obat-obat apapun, nggak mampu, tinggi tipesnya itu. Obat apapun masuk keluar, makanan apapun masuk keluar semua, artinya muntah, siang dan malam muntah, tipes 20 hari nggak bisa apa-apa. Sarabenya apapun yang masuk keluar, apapun yang masuk keluar, obat apapun yang masuk keluar. Datang orang tua, keluarga di hulu sungai. Ini fakta. Ambil zidin, napa tuh ngarannya itu janar, ada kalau janar putih. Napa ngarannya tuh? Kalau bahasa Indonesia itu apa? Kunyit, kunyit, bukan yang kuning, yang putih, yang kira-kira dua. Nah, ini fakta ini air embun, hebatnya air embun. Lalu diparut. Nah, ini baru diparut, disaring dengan air setengah gelas, cangkir yang belimbing itu. Ini fakta. Kemudian air itu diembunkan, tapi ditutuplah lawan apakah kainnya agak renggang. Kadang-kadang tikus ambil berkat. Diikatlah, diembunkan. Nah, ini resep orang tua. 20 hari Pak Bu, sampai berilaan sudah. Anu bernapas nih uyuh dah. Dan waktu itu musim Covid. Kalau ke rumah sakit, Covid ini sudah daripada orang. Enggak ada ke rumah sakit. Dipunis orang Covid, sedangkan lo jadi dokter ini tipes. Tapi maaf Guru Din, jangan pian nama di rumah sakit. Langsung ke OSG Pelita Insani. OSG situ minta vitamin tuh ada yang pink, apalagi ada yang kuning. Masuk kawak koloni vitamin, kada mempan, tetap lemas. Minta resep obat nang mahal-mahal, nggak jadi masalah. Ternyata ada mempan juga. Berilaan lawan bini ini. Kalau aku pulang ke rahmatullah, ikam tenang, aku kada ada utang sama siapapun. Hartaku ikam silahkan waris sampai 4 bulan 10 hari, silahkan ikam balik lagi. Nah pian nih aman. Aku tidak ada punya utang sama siapapun. Supaya ikam tenang, jangan ke itu pihak macam-macam. Aku asal kada kawal lagi nih, bernapas nih sakit. Bernapas nih berpendek. Muntah terus. Sakanya menangis, payahnya keluar kamar, nelpon mamanya, nelpon mama ulun. Laki ulun tabang ngerti, inya sudah minta ridho, minta halal lawan ulun. Datangan langsung, nang Tuhan nih raja resep nih datangan. Kada tahu juga pian. Ngaranya sakit sudah apa lagi. Semua orang yang mengatakan ulun nang tahu ulun sakit kada usah ditemui. Sebab daya imun ulun kurang. Kalau nang datangnya ada indikasi Covid, membawa Covid pulang. Kan gitu tutup. Sekali nang Tuhan nih, Bapak Ibu penting juga. Ayo kada bapak. Enak kami datangan besok cepat mungkin ke rumah. No. Kemudian yang anu kunyit tadi, anak-anak diandak di atas, embunkan. Setelah diembunkan, bagi tiga. Air nang setengah gelas tadi, bagi tiga. Ini fakta.
Lalu Pak Ibu dibuat telur ayam kampung, putihnya dibuang, kuningnya diaduk, tambah madu sesendok, madu asli. Minum ketika perut kosong itu patihnya luar biasa. Waktu meminum tuh ada apa-apa. Reaksi nggak ada muntah. Kemudian zohor minum lagi bubur sesendok, ya itu pun hanya mengganjal perut, korma muntah semua. Sore sama minum lagi 2 hari mengamalkan itu berarti 6 kali kada 6 kali kan. Hari ketiga Hawa makan bubur setengah piring. Itu aja sangatnya obatnya, obat nang mahal-mahal keluar semua dari perut, keluar dikurasnya habis. Lalu ulun cek lagi ke dokter, bingung dokter, pian minum apa, makan apa. Alhamdulillah tipesnya sembuh total. Apa jawaban ulun? Iya nak ulun ceritakan non pian ini. Apa kata dokter? Antibiotik yang terhebat di dunia itu resepnya. Kenapa maka pian gak ada memadahkan julun pada nang tahu pian ini? Aku berjual obat tahu lah. Hebat, sembuh total. Alhamdulillah. Bapak Ibu, mudahan cerita ini jadi ilmu lampian. Ulun mengalaminya. Tipes ulun tinggi. Alhamdulillah. Bapak Ibu luar biasa. Itu nang membantu terjadinya penyembuhan. Antibiotik terhebat tertinggi di dunia. Kata dokter. Hanya itu Pak Ibu, orang-orang luka-luka di dalam pun itu jeruannya. Kalau beban pian, nya ada juga diminumnya obat cacing kah? Ada aja juga. Nah lawan ulun kada mempan itu karena anu benar parah sudah tipesnya itu. Kalau obat cacing itu kan cacing anu itu di macam-macam ya. Kalau itu kan panas aja masih kada parah, mungkin bisa disembuhkan. Kalau ini nah itu namanya usaha ikhtiar. Tapi ingat diembunkan. Nang maris itu umurnya 90 tahunan. Tuh bubuhan nang kurang bahari. Nah ini air embun. Bisa lah air embun digunakan untuk berwudu, bisa dikumpulkan. Air embun dari berbagai macam embun dijadikan satu, lalu dijadikan untuk berwudu, boleh. Air hujan langsung hujan lebat langsung berwudu, silakan. Gulung sambil bakami sambil berwudu kada awal. Yo Bapak Ibu, ini air mutlak juga namanya. Kemudian lagi air apa lagi nih? Dan air laut. Nah air laut, seluruh air laut mutlak. Walaupun ada seperti asin dah ada apa-apa. Itu alamiah, prosesnya proses alamiah. Ada apa? Air laut itu kan guru rasa asin, boleh tetap namanya air mutlak karena asinnya asin alamiah, bukan asin buatan. Dan air sungai, air mutlak juga. Tapi guru banyak keramba daerah situ, guru jangan pernah keramba situ. Air sungai dan air telaga. Iya juga air telaga. Air sumur. Ingat sumur tuh Bapak Ibu betutup lah, jangan kada betutup. Kalau kucing mati, ayam lari guguran ke situ. Sakali buduk. Apa ini? Nah dikuras itu air sumur. Karena berubah baunya. Tapi gure itu 2 kula. Bujur aja 2 kula. Tapi air itu enggak mengalir kemana-mana. Berarti perubahan dari nang asalnya kada berbau jadi berbau. Berubah. Air itu jadi air najis. Dikuras. Itu resiko sumur itu kada tutup. Kalau air sungai pan guru berbau. Itu air alamiah. Air pahumaan, bau napa?
rumput busuk, bau nambah lagi tanah lumpur kah, itu proses alamiah. Kalau air sumur timbul bau bangkai, soal dikontrol, soalnya kucing bangkak kayak apa bro, kuras. Tapi banyak bro banyunya berubah, itu yang membuat air itu kada mutlak, itu risiko sumur kada tutup. Kemudian lagi, dan sekalian bagi air atas barang yang sifat seperti merah, air itu berwarna merah, sifatnya alamiah, nang kayak erosi kah? Ada kalau gunung air tuh, kalau tanah banyu nang kayak kopi. Ada kalau banyu tuh kuning, tanahnya merah. Nah itu proses alamiah, ada apa-apa digunakan untuk berwudu. Dan hitam, air itu berwarna hitam kayak kopi. Silakan, ada apa-apa. Kopi yang ini diulang caranya. Ini seperti kopi hitam airnya, ada apa-apa, karena itu proses alamiah. Maka sekalian itu yang tersebut air mutlak juga namanya. Dan jika dikaitkan, wallahu a'lam, jamnya sudah pas. Mudahan kita sehat panjang umur, kabul hajat, minggu depan kita sambung kembali. Dan belum bulan Ramadan, belum. Sudah lagi belum lagi. Mudahan panjang umur, sehat selalu. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal, wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma rzuqna shihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna